Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua, peserta pelatihan online pemberdayaan diri. Kali ini saya hadir dalam kelas ini untuk menyampaikan materi mengenali pikiran dan pikiran bawah sadar. Baik, saya sudah siapkan satu materi yang nanti kita akan sama-sama dengarkan, yang nanti di akhir dari materi ini kita akan lanjut dengan tanya jawab. Ya, baik, saya sampaikan screen. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, siap ya kira-kira ya? Oke. Ya, mengenali pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Bersama saya Coach Novel ya. Baik, sebelum saya menyampaikan materi ini, saya akan perkenalkan dulu tentang diri saya. Ya, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, inilah saya, lengkapnya Novel Abdul Latif. Saya saat ini mengelola Bismika Training and Coaching. Kemudian saya menyelenggarakan satu buah kursus online NLP Practitioner. Ini saya telah persiapkan jauh hari sebelum virus corona ini mewabah di Indonesia ya. Dan nanti boleh di akhir dari kelas kita, saya akan boleh sampaikan mengenai kursus online NLP Practitioner ini, dan bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua bisa ikut gabung ya. Kemudian saya juga trainer Neo NLP Society ya. Saya trainer juga di NCA, NLP Coach Association. Kemudian saya juga trainer magnet rezeki. Kemudian pada waktu tertentu saya juga memberikan konsultasi properti syariah atau juga menyiapkan atau memberikan konsultasi pembangunan ya untuk rumah, ruko, kantor atau apapun bangunannya, termasuk perumahan ya. Karena saya latar belakangnya adalah seorang arsitek ya. Kemudian ada WA saya, boleh dicatat 081219997481. Kemudian saya juga menulis beberapa artikel mengenai NLP magnet rezeki. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kawan-kawan semua bisa ikut gabung di channel Telegram TEMI ya, NLP Magnet Rezeki. Anda bisa menemukan beberapa artikel tentang NLP. Oke. Ya, ini beberapa pelatihan-pelatihan yang saya telah ikuti dan mendapatkan certified dari NLP Practitioner, dulu Victory Access Internasional. Saya belajar dari Pak Stefanus, Ishak Tamsil, Bandung, dan Bapak Saiful Bahri, Subang. Kemudian saya
juga ikut di NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, dan trainer of Neo NLP Indonesia ya. Ini semuanya di Neo NLP Society saya belajar dari Coach Rudi Sugiono. Kemudian saya juga trainer dari NLP Coach Association NCA Indonesia. Saya dulu juga pernah mengikuti pelatihan ESQ Leadership Training dari Bapak Ari Ginanjar, kemudian UTHP, HPHP, kemudian juga business coaching dari Dinar Coach Internasional, Bapak ataupun Ustadz Samsul Arifin. Kemudian saya juga sudah mengikuti training Marketing Revolution, Financial Revolution dari Bapak Tung Desemwaringin. Kemudian terakhir saya bergabung mengikuti TFT dari Magnet Rezeki Indonesia, asuhan dari Ustadz Nasrullah. Oke, dan dari beberapa training ini saya juga sampaikan dengan menyelenggarakan training in-house maupun training publik ya, training motivasi, kemudian juga memberikan coaching ataupun workshop pada beberapa perusahaan berskala nasional, lembaga pendidikan, organisasi sosial, pemerintah, keagamaan, juga badan kepegawaian, dan lain-lainnya. Inilah aktivitas-aktivitas saya. Baik, setelah perkenalan ini, saya akan sampaikan materinya ya. Mengenal pikiran ya, sebagai suatu potensi sumber daya manusia. Ya, kita mengetahui bahwa Allah telah berikan pada kita potensi-potensi yang dasar dalam diri kita. Kita memiliki tubuh yang sempurna dengan dua tangan, dua mata, dua kaki, kemudian organ-organ dalam tubuh kita sempurna ya. Kemudian juga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan potensi brain, pikiran, yang nanti akan kita bahas bersama. Ada potensi hati, ada potensi soul, jiwa. Ya, dalam kesempatan ini saya akan bicara tentang pikiran. Ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada satu pertanyaan dari saya. Coba Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan semua boleh pikirkan ya. Pernahkah Anda berpikir bahwa suatu kejadian dalam kehidupan Anda adalah hasil dari pikiran Anda? Maksudnya apa? Ya, apa yang Anda pernah alami itu adalah sesuatu yang dulu pernah Anda pikirkan. Ya, katakanlah Anda mengalami satu kejadian yang positif, katakanlah, yang konstruktif, yang produktif. Anda misalnya mendapatkan satu proyek yang besar, yang memberikan keuntungan yang cukup besar pada Anda, maka sebelum itu Anda pernah memikirkannya. Ya, Anda pernah memikirkannya sehingga proyek itu akhirnya Anda dapatkan. Kemudian kejadian yang negatif, kejadian yang destruktif, kejadian yang mungkin bikin Anda kesal, misalnya Anda mengalami menjadi korban penipuan. Misalnya Anda berteman atau kenal dengan kawan bisnis Anda yang baru, kemudian terjadi pembicaraan, akhirnya Anda kerjasama dan Anda mungkin invest dana berapa katakanlah, dan akhirnya Anda tertipu, sehingga Anda mengalami kerugian.
Bahkan bisa jadi Anda kemudian bangkrut, nggak punya apa-apa karena kejadian itu. Oke, itu pun kejadian yang buruk semacam itu pun karena Anda pernah memikirkannya. Oke, begitulah ya dahsyatnya pikiran manusia. Jadi Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam berpikir. Bagaimana Anda senantiasa memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif, hal-hal yang membuat Anda menjadi lebih bersemangat, optimis. Ya. Kemudian bagaimana mekanismenya? Oke, NLP memberikan penjelasan secara rinci. Inilah yang akan kita diskusikan dalam materi kita kali ini. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan semuanya. Ketika kita menerima informasi dari lingkungan kita, dari sekitar kita ya, entah apapun bentuknya, maka dia akan diserap oleh panca indera kita. Sesuai dengan informasi yang masuk itu, kemudian menggunakan berbagai jenis panca indera. Ada kalau dalam NLP ada visual, auditory, kinestetis, olfaktori, gustatori. Visual adalah indera mata ya, penglihatan kita. Auditory indera pendengaran kita. Kinestetis indera rasa ya, ada yang dalam kulit tubuh kita ya. Dan olfaktori indera penciuman hidung kita. Gustatori indera pengecapan lidah kita ya. Inilah kemudian masuk ke dalam brain, masuk dalam otak kita, masuk dalam pikiran kita. Kemudian nanti akan difilter, kemudian masuk ke dalam memori. Masuk dalam memori, dan akhirnya apa? Ketika informasi-informasi itu masuk dalam memori kita, maka akan memberikan pengaruh pada pemikiran dan perilaku kita, pada mindset, pola pikir kita, juga attitude, perilaku kita, sikap kita ya. Sehingga dengan mindset dan perilaku kita, ini kita melakukan satu tindakan dan akhirnya menghasilkan apa yang kemudian Anda alami. Menghasilkan apa yang Anda dapatkan hari ini. Ya. Inilah paling tidak gambaran tentang pikiran kita. Jadi informasi-informasi yang masuk kemudian melalui panca indera dihantar ke pikiran atau otak kita, masuk dalam memori kita, kemudian akan berpengaruh dalam mental, sikap mental, pola pikir, pemikiran, dan attitude, perilaku, sikap hidup kita. Dan hasilnya adalah apa yang kemudian kita alami hari ini. Ini adalah proses dari perjalanan pemikiran kita, juga tentunya tindakan kita pada waktu-waktu yang terdahulu. Baik, kemudian kita akan bahas lebih jauh tentang pikiran ini, brain, knowing your brain ya. Sebenarnya kalau bicara tentang pikiran, ada yang kemudian memilahkan ya. Kalau katakanlah kepala kita ini kita belah ya. Kepala ini kita belah, maka di dalam kepala itu ada otak bagian kiri dan otak bagian kanan. Nah, nanti otak bagian kiri, otak bagian kanan ini akan memiliki fungsi
ataupun karakteristik tersendiri ya. Saya nggak akan bahas itu, tapi kemudian saya akan coba bahas tentang pembagian pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Oke. Tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini, secara teoritik saya coba sampaikan dari buku yang ditulis oleh Bapak Adiwi Gunawan, ya. Hipnoterapi, The Art of Subconscious Restructuring. Ini menjadi satu referensi bagi kawan-kawan di hipnoterapi ya. Nah, di samping tentunya dari training-training yang pernah saya ikuti, kemudian saya juga dapatkan dari penjelasan dari buku ini, maka kita bisa pahami bahwa kita mempunyai dua macam pikiran, yaitu pikiran sadar atau conscious mind ya, dan pikiran bawah sadar, subconscious mind. Ya. Ada yang mengatakan unconscious mind, atau kemudian juga ada yang menyatakan alam bawah sadar ya. Saya lebih mudah menyebutnya sebagai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, conscious mind dan subconscious mind. Kemudian subconscious mind, conscious mind ini memiliki peran dan pengaruh yang kuat dalam diri kita. Nah, bagaimana kekuatan pengaruh peran dalam pikiran sadar ini terhadap diri kita ternyata hanya 12%. Ya, hanya 12%. Sedangkan pikiran bawah sadar mencapai 88%. Maka kalau dari penjelasan ini betapa dahsyatnya pikiran bawah sadar ini. Kalau kita mengetahuinya, kemudian kita tahu mekanismenya, pola kerjanya, maka kita pun nantinya bagaimana bisa memanfaatkan pikiran bawah sadar ini. Dan pikiran sadar ataupun pikiran bawah sadar ini sebenarnya saling mempengaruhi dan bekerja dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, fenomena gunung es, iceberg ya. Ini digambarkan gunung es yang ada di atas ini sebagai conscious mind, kemudian gunung es yang ada di bawah ini subconscious mind. Conscious mind mempengaruhi kehidupan kita 12% dan subconscious mind mempengaruhi kehidupan kita 88%. Ya. Kalau tentang fenomena gunung es ini, iceberg ini, mungkin kita jadi teringat ya dengan kejadian kecelakaan kapal pesiar Titanic, di mana kapal pesiar Titanic ini bisa mengalami kecelakaan ini karena apa? Bagian bawahnya menumbuk bagian bawah daripada gunung es. Ya, badan dari kapal pesiar Titanic ini menghantam bagian bawah gunung es. Padahal gunung es yang tampak di atas permukaan itu masih jauh. Tapi ternyata kapal Titanic ini sudah menghantam lebih dulu pada bagian bawahnya, sehingga akhirnya mengalami kecelakaan, tenggelam ya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan sekalian, ini sebagai satu gambaran sebetulnya bahwa pikiran sadar ini hanya kecil ya, tapi pikiran bawah sadar ini memiliki kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa, 88%. Oke, kemudian bagaimana atau apa fungsi dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini? Oke ya.
Ini gambarannya bahwa pikiran sadar kita ini memiliki fungsi mengidentifikasi informasi yang masuk. Seperti tadi yang saya jelaskan, informasi-informasi yang ada di lingkungan sekitar kita, ya, masuk ke dalam pikiran kita. Nah, ketika masuk ini di dalam pikiran sadar kita akan dilakukan identifikasi, akan dilakukan pendataan. Ya. Kemudian setelah dilakukan identifikasi, kemudian dia akan membandingkan dengan data-data yang ada sebelumnya. Ya. Dia bandingkan bagaimana data-data terdahulu yang sudah masuk dengan data-data yang baru ini. Kemudian pikiran sadar kita pun melakukan analisis terhadap informasi yang masuk ini, ya, dengan membandingkan informasi yang sudah masuk, dan hasilnya nanti akan menjadi keputusan apa yang harus seseorang lakukan. Ya, gambarannya, contohnya demikian ya. Pada saat wabah COVID-19 ini, bagaimana kita mengetahui ya, adalah rutinitas-rutinitas yang kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari, bagaimana kita misalnya bekerja, berangkat ke kantor, di kantor nanti melakukan aktivitas, misalnya harus ke lapangan, ke proyek, kemana ya, menemui klien, meeting dan sebagainya, kemudian nanti balik ke kantor lagi, kemudian melakukan evaluasi terhadap kerja selama sehari, menerima laporan dari anak buah, atau kemudian memberikan laporan pada atasan. Ya. Kerja yang rutinitas semacam itu ada di data sebelumnya. Tapi kemudian datang ini wabah COVID-19 ini. Kemudian apa? Pola kerja kemudian harus berubah. Kita harus melakukan social distancing, melakukan physical distancing, karena kita menghindari wabah yang barangkali akan mengenai kita atau orang-orang yang dekat dengan kita, maka bagaimana kita melakukan social distancing dan juga physical distancing ini dalam rangka untuk menghindari berkembangnya COVID-19. Akhirnya apa? Kita harus melakukan satu aktivitas yang baru. Ya. Kemudian ada aturan-aturan protokoler, ada SOP yang kemudian harus dijalankan dalam kondisi yang semacam ini, wabah COVID-19 yang meluas sampai sedunia, dan termasuk di Indonesia, kemudian dari pemerintah melakukan satu pengaturan PSBB, akhirnya mau tidak mau kerja kita harus kita sesuaikan. Kita analisa, hasilnya kita lakukan keputusan untuk work from home, bekerja di rumah, komunikasi lewat online. Dan termasuk diantaranya dalam training, saya sebagai seorang trainer pun sudah tidak bisa memberikan training langsung, akhirnya dengan cara online semacam ini. Inilah sesuatu yang harus diputuskan. Ya. Jadi informasi yang lama, kemudian ada informasi yang baru, kemudian dianalisis, kemudian dilakukan satu keputusan. Ini yang mengerjakan otak sadar kita. Ya seperti tadi ya, di otak sadar kita, akhirnya kita membanding-bandingkan, menganalisis, kemudian baru ada keputusan. Pun demikian misalnya dalam Ramadan ini katakanlah, kalau kita yang beragama Islam, masuk bulan Ramadan, bulan suci, bulan peribadatan, bagaimana rutinitas
data-data yang lama yang ada dalam memori kita adalah ketika bulan Ramadan datang, kita melakukan ibadah puasa, kemudian malam kita mengadakan sholat taraweh, kita laksanakan dengan berjamaah di masjid, di musola, kemudian kita juga melaksanakan nanti sholat Jumat di masjid, kemudian nantinya ada silaturahim Lebaran, sholat Id, kemudian berkunjung ya ke saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga-tetangga kita. Tapi kemudian dengan adanya wabah COVID-19 ini akhirnya ada info-info baru masuk dalam otak kita. Kita pun akhirnya membanding-bandingkan, menganalisa. Kalau kita ingin terhindar dari COVID-19, maka paling tidak di daerah yang zona merah yang sudah terpapar COVID-19, mau tidak mau harus menjaga diri. Kita sholatnya di rumah, tarawih juga di rumah dengan keluarga. Terus nanti sholat Jumat juga kemarin-kemarin sudah dimulai tidak di masjid, tidak diadakan. Kemudian Lebaran nanti, Idul Fitri nanti tidak ada sholat, anjuran sholat di lapangan atau di masjid. Dan silaturahim pun akhirnya apa? Tidak terjadi ya. Kita hanya bisa melakukan lewat HP, Android, lewat WA, ataupun mungkin dengan komunikasi online semacam ini. Karena apa? Kita menginginkan paling enggak kita sehat, orang-orang di sekitar kita sehat, sampai wabah COVID-19 ini berakhir. Mudah-mudahan lah setelah Ramadan nanti bisa berakhir, bisa selesai. Ya. Nah, inilah semuanya diproses melalui pikiran sadar kita. Nah, kemudian kita masuk fungsi tentang pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini akan memulai, katakanlah, informasi-informasi yang sudah masuk dalam memori itu menjadi program nantinya. Nah, ketika ada hal yang baru, maka itu sesuatu yang baru pada saat awal agak kita belum terbiasa ya, sehingga agak kaget. Tapi kemudian mau tidak mau kita dipaksa untuk melakukannya. Harus kita paksakan untuk pertamanya kita agak susah, agak kaget, tapi kita lakukan sehari, 2 hari, berikutnya terus kita lakukan, kita biasakan ya. Dengan pembiasaan ini akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, ketika menjadi kebiasaan, ya sudah masuk dalam bawah sadar. Nah, ini satu fungsi. Kemudian kejadian-kejadian atau perilaku-perilaku itu disertai dengan emosi. Emosi baik positif maupun negatif ya. Mungkin kalau emosi yang negatif pun akan bisa langsung terasa masuk dalam memori kita. Katakanlah kita waktu kecil dimarahi siapa guru kita atau dimarahi kawan kita. Ketika kita dimarahi dengan keras, maka emosi kita pun muncul, kita tersakiti, kita kesal, kita pun ikut marah, tapi kita nggak berani. Yang terjadi semacam itu. Nah, kejadian emosional yang negatif semacam itu, yang buruk itu pun akhirnya masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kalau ini tidak terselesaikan, maka yang terjadi apa? Ini menjadi mental block dalam diri kita. Mental block ini akhirnya apa? Sesuatu yang negatif yang akhirnya menghalangi kita untuk lebih maju, untuk berkembang, karena yang terpikir emosi-emosi negatif di masa lalu. Nah, ini kalau udah masuk dalam pikiran bawah sadar. Sebagaimana tadi disampaikan, kebiasaan, emosi-emosi ini masuk ke memori
Kalau sudah masuk dalam pikiran bawah sadar adalah memori jangka panjang. Jadi akan terus-menerus akan mempengaruhi diri kita. Kemudian hal-hal semacam itu, jadi informasi, kemudian perilaku, emosional, menjadi pikiran, memori jangka panjang mempengaruhi kepribadian kita. Nah, ya, pun sebenarnya ketika emosi yang muncul adalah emosi positif, misalnya pada saat kita sekolah misalnya di SMA atau kita mahasiswa, kita memperoleh suatu prestasi yang luar biasa, memenangkan olimpiade matematika misalnya atau olimpiade IPA, atau kemudian kita di kampus bisa memperoleh penghargaan sebagai pemenang lomba kreativitas penulisan mahasiswa ya, dari satu penelitian gitu misalnya ya. Kemudian kita akhirnya harus datang di acara pemberian hadiah, kemudian kita diundang maju ke depan, kampus kita, fakultas kita disebut, bahkan mungkin orang tua kita juga disebut, kita maju, mendapatkan aplaus, tepuk tangan yang meriah, mendapatkan hadiah dari rektor mana kita kuliah atau rektor lain yang menyelenggarakan itu. Akhirnya apa? Kita senang sekali, bangga sekali, bahagia sekali. Nah, pada saat kita berbahagia semacam itu, maka emosi positif itu akan terasa masuk dalam pikiran bawah sadar kita menjadi memori jangka panjang yang positif. Dan kalau ini kita manfaatkan, itu akan membentuk kepribadian yang baik bagi kita. Nah, kemudian juga pikiran bawah sadar itu akan memiliki fungsi untuk membangkitkan intuisi kita. Artinya gini, kalau kita melakukan satu aktivitas tertentu yang terus-menerus, yang menjadi akhirnya dalam bawah sadar kita, maka kita akan mampu dengan intuisi kita untuk membaca dan menganalisa dengan lebih cepat. Tidak harus secara detail ketika kalau otak sadar kita mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, kemudian akhirnya memutuskan dalam waktu yang relatif lama ya. Tapi kalau intuisi ini udah langsung klik ya, kita begitu melihat sudah ada getaran ini menguntungkan. Misalnya kita dalam bidang bisnis. Dalam bidang bisnis kalau kita sudah melakukan satu tawaran, katakanlah kalau saya di proyek bangunan gitu ya, proyek perumahan, ada satu tawaran lahan, kemudian secara cepat bisa menganalisis, wah ini daerahnya strategis, ini harganya sekian ya, ini keuntungannya besar. Itu langsung muncul intuisi semacam itu. Karena apa? Kebiasaan yang kita tanamkan ya, kebiasaan yang terus-menerus sudah masuk dalam bawah sadar, kemudian muncul intuisi itu. Demikian juga dengan kreativitas. Kreativitas sama ya, proses-proses yang kita awali dari kebiasaan, kemudian dengan emosional, menjadi jangka panjang, itu pun bisa menimbulkan satu kreativitas yang bagus bagi kita. Kalau kita manage sedemikian rupa untuk kreativitas dalam melakukan satu aktivitas di kantor kita, dalam bidang operasional, misalnya dalam bidang marketing, melakukan aktivitas marketing, bagaimana kita melakukan satu kreativitas dalam dunia marketing, dunia sales dan sebagainya ya. Kreativitas dalam masalah produksinya, kreativitas dalam pengelolaan keuangannya, kreativitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, ini semuanya kalau sudah kita lakukan secara rutin menjadi
kebiasaan masuk dalam bawah sadar, maka kreativitas itu pun akan bisa berjalan. Kemudian juga persepsi, ini juga bagian bawah sadar. Artinya persepsi dengan proses yang sama, kalau itu sudah masuk dalam bawah sadar, maka persepsi itu nanti akan terkait dengan gambaran belief dan value, ya, keyakinan, ya. Katakanlah ini ketika kita kecil, ketika kita sekolah, maka input yang masuk ketika sekolah itu seperti apa. Kalau kita terbiasa melakukan satu aktivitas yang harus, misalnya harus mengikuti aturan, harus mengikuti satu protokoler tertentu, berpikir inbox, ya, mengikuti aturan-aturan, maka persepsi kita terhadap sesuatu itu ya semacam itu gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan berpikir outbox, ya, katakanlah kita berbisnis, kita udah mulai di sekolah, kuliah kita sudah terbiasa bisnis, maka yang terjadi apa? Kita terbiasa, kemudian kita memandang bisnis yang sangat memungkinkan untuk berkembang lebih cepat adalah berpikir dengan outbox, ya, outbox. Maka persepsi kita terhadap sesuatu sangat dipengaruhi oleh perjalanan waktu kita. Input-input yang masuk kemudian menjadi memori jangka panjang masuk dalam bawah sadar kita. Dan akhirnya belief dan value. Keyakinan-keyakinan yang masuk dalam pikiran kita, juga nilai-nilai yang kemudian kita ikuti. Maknanya apa? Ketika kita sudah terbiasa dengan keyakinan-keyakinan bahwa kita dengan aktivitas tertentu kita bisa memperoleh hasil yang bagus, katakanlah kita yakin bisa sukses meskipun katakanlah kita hanya lulusan SMA. Tapi kalau keyakinan kita kuat, kemudian kita menjalankan satu aktivitas katakanlah bisnis, kita pasti berhasil, yakin dengan yang ada dalam diri kita, maka kita akan jalankan. Dan keyakinan itulah yang memberikan semangat kita untuk mencapai apa yang kita impikan dengan keyakinan itu. Dan tentunya juga value, nilai-nilai yang kita bawa, ya. Nilai-nilai ini bisa nilai-nilai budaya, juga kemudian spiritual, ya. Bagaimana kita melakukan satu bisnis, misalnya bisnis yang secara umum mungkin bisa jadi ada orang-orang tertentu yang masih memakai dana dari pinjaman bank, tapi pada kelompok tertentu karena keyakinannya maka dia menghindari dana dari bank itu yang nanti terkait riba misalnya. Maka dia lebih senang misalnya mendapatkan investasi-investasi dari yang non riba dengan nantinya kerjasama, profit share bagi hasil. Nah, ini adalah bentuk value, nilai-nilai yang kita bawa, maka itu juga yang akan mempengaruhi perjalanan kehidupan kita, aktivitas kehidupan kita. Ya, ini gambaran tentang fungsi dari pikiran bawah sadar kita. Oke, kemudian penjelasan lebih lanjut, penjelasan yang lain saya sampaikan untuk pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini seperti halnya kita belajar mengendarai motor atau mengendarai mobil. Mengendarai motor atau mengendarai mobil pada saat awal kita harus pikirkan cara simultan, ya. Katakanlah kita belajar mengendarai mobil.
ada instruktur. Kita sudah diceritakan secara teoritik ya. Bagaimana nanti ketika mengendarai mobil kita pegang setir, kemudian kita nyalakan dulu mobil mesinnya ya, kita nyalakan mesinnya, kemudian nanti setelah cukup agak panas ya, kemudian kita injak kopling misalnya, kemudian kita masukkan persneleng, kemudian secara pelan-pelan gas mulai kita injak dan kopling sambil bersama-sama kita lepaskan, akhirnya mobil bisa berjalan. Ketika nanti pengen kita perlambat mobilnya, kita injak rem ya, pelan-pelan. Demikian seterusnya ya. Dan ini ketika kita melakukan pertama kali, apa yang terjadi? Ya, kita dengan satu kondisi yang tegang ya. Semua kita pikirkan bagaimana kita berpikir untuk nyetirnya, berpikir untuk masukkan persnelengnya, berpikir untuk ngegas, sekaligus nanti berpikir untuk bagaimana ngeremnya, itu dilakukan secara bersamaan. Ya akhirnya semuanya kita jalankan dengan kondisi yang kurang katalah nyaman ya. Artinya untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Nah, karena ada instruktur di samping kita, ya akhirnya paling enggak kita diarahkan gitu. Ini belajar mengemudi mobil ya. Nah, ini kalau kemudian kita jalankan terus-menerus ya, pada awalnya agak istilahnya karena sesuatu yang baru, agak kaget-kaget ya, agak susah ya awalnya, harus berjuang pikirannya terutama ya. Berjuang, kemudian ketika itu dilakukan terus-menerus ya, latihan terus-menerus dibimbing oleh seorang instruktur ya, maka lama-lama akan terbiasa ya. Dan mungkin setelah sehari, 2 hari, 3 hari, ketegangan mulai hilang ya. Kemudian kalau sudah pegang terus-menerus ya, mengendari motor, lama-lama akhirnya apa? Kita terbiasa dan mengendarai mobil atau motor menjadi sesuatu yang mudah ya. Bahkan akhirnya apa yang kalau kita sudah terbiasa macam itu, ini mengendari mobil itu menjadi program dalam bawah sadar kita ya. Masuk program dalam pikiran bawah sadar kita ya. Akhirnya kita menjalankan, tidak lagi berpikir tentang teknisnya gimana, caranya gimana, tapi semuanya berjalan secara otomatis. Begitu kita masuk mobil, duduk di atas jok ya, di belakang sopirnya, kita langsung menstarter mesin, kemudian kita gas-gas, kemudian kita injak kopling, kita masukkan persneleng, kemudian mulai berjalan pelan-pelan. Nanti pengen lebih cepat lagi, masukkan persneleng lagi, kita jalan lebih kencang lagi, ini terus-menerus ya. Kemudian kalau di depan kita ada suatu jalan yang sempit, kita bisa perlambat dengan mengerem. Dan semuanya itu kita lakukan secara otomatis. Ya, karena apa? Karena sudah masuk dalam program bawah sadar kita. Nah, itulah gambarannya ya. Dan ternyata Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan semua, hampir semua aktivitas kita, kemampuan dalam hal apapun, berbicara di depan umum, berkomunikasi, kita berbisnis, kita menjalankan aktivitas sebagai sales, marketing, kemudian leadership, prosesnya seperti belajar mengendarai motor, mobil tersebut. Kita lakukan pada awalnya mungkin masih harus dengan ketegangan-ketegangan, tapi kemudian kalau kita lakukan terus-menerus berulang-ulang, kemudian sambil kita rasakan, kita nikmati,
maka akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu yang positif, hasilnya tentu sesuatu yang positif. Sehingga akhirnya kalau kita dalam dunia motivasi, bagaimana kita menyiapkan atau menetapkan sebuah impian, kemudian kita harus lakukan planningnya, kita siapkan planningnya, tindakannya, rencananya seperti apa untuk bisa mencapai impian itu, goal itu, target itu, kemudian kita mulai jalankan di awal, kemudian kita jalankan terus-menerus sampai akhirnya kita mencapai target, capai goal tujuan itu, dan akhirnya kita mendapatkan hasil. Inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kekuatan akan menjadi sangat besar manakala segala hal itu sudah kita biasakan, kita ulang-ulang secara positif masuk dalam program bawah sadar kita, maka apapun yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan. Apapun yang kita pikirkan akan bisa terwujudkan. Nah, inilah gambaran kekuatan dari pikiran kita ya. Pun kalau kemudian kita bahas lebih lanjut pikiran bawah sadar ini, kita pun bisa menggunakan kekuatan ini untuk karena ketika kita berpikir otak kita mengalami getaran-getaran, mengalami gelombang ya, kemudian getaran-getaran itu tidak hanya di otak kita, tapi bisa bergerak keluar ke udara, kemudian juga sampai kepada orang-orang yang satu frekuensi. Katakanlah kalau kita berpikir tentang seseorang, kita pikirkan benar-benar masuk ke dalam bawah sadar kita, misalnya kita katakanlah berpikir seorang misalnya siapa, Pak Budi gitu ya. Kita berpikir tentang Pak Budi masuk dalam hati kita, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi. Tiba-tiba ada telepon berdering, kita lihat, wah Pak Budi telepon. Ya, ini apa? Karena hasil dari getaran pikiran bawah sadar itu. Atau mungkin tidak telepon, tapi tiba-tiba datang ke rumah kita karena kita pikirkan. Ini sebenarnya kekuatan dari pikiran bawah sadar kita. Misalnya saya juga misalnya ketika kita mau negosiasi, kita ketemu dengan klien, sehari sebelumnya kita pikirkan orang itu, kita katakanlah planning, kita skenarokan perjalanan ketika harus ketemu seperti apa, terus pembicaraan yang nantinya akan disampaikan seperti apa, akhirnya kemudian menuju pada closing yang win-win solution. Nah, ini juga bisa kita program dalam kekuatan bawah sadar kita. Jadi demikianlah kekuatan bawah sadar kita ya. Nah, diawali dengan memasukkan dalam pikiran sadar, dilakukan terus-menerus dan menjadi kebiasaan dan akhirnya ahli dalam aktivitas yang kita lakukan. Semua masuk menjadi program dalam pikiran bawah sadar kita. Kalau itu menjadi program dalam pikiran bawah sadar, kita lakukan semuanya dengan mudah, semuanya secara otomatis ya. Oke, maka setelah kita memahami tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar ini, maka apa yang harus kita lakukan? Maka setiap hari bagaimana kita memasukkan info-info atau informasi yang positif, yang produktif, yang konstruktif untuk kita masukkan ke dalam pikiran, memori, pikiran bawah sadar kita. Dan kalau kita pengen menjadi orang yang hebat, orang yang excellent, ya di samping informasi-informasi yang positif itu, kita juga berkumpul, belajar dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang excellent.
Kita pengen bisnis kita sukses, ya kita belajar pada orang-orang yang bisnisnya sukses. Kita pengen menjadi seorang pembicara hebat, ya kita belajar. Sering bertemu konsultasi dengan orang-orang yang motivator hebat, misalnya pembicara hebat. Ya, kita pengen menjadi olahragawan yang hebat, yang excellent, ya kita berkumpul dengan mereka. Ya. Kemudian bagaimana kita juga salah tulis ya, ini visualisasi, baterainya saya ini dulu. Ya. Ya. Kita juga visualisasikan impian sukses kita, ya. Kalau kita sudah menetapkan satu impian, tujuan, target, goal kita, maka itu kita visualisasikan tiap saat, tiap hari, ya. Bangun tidur, kemudian menjelang tidur. Kalau Muslim, katakanlah setelah sholat subuh, kemudian sebelum tidur, kita bayangkan, kita visualisasikan. Jadikan itu menjadi doa kita. Ya. Ini juga akan membangun program positif dalam bawah sadar kita. Kemudian juga afirmasi yang positif. Afirmasi yang positif di samping gambaran visual itu, kita juga bisa dengan satu kalimat. Misalnya kalimat doa yang berupa afirmasi positif itu, misalnya, ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu, setiap hari Engkau telah berikan kekuatan padaku, aku semakin bahagia, aku semakin hebat, aku semakin sukses, dan Engkau telah menyiapkan diriku untuk berhasil mencapai target, goal yang saya telah tetapkan. Nah, ini afirmasi yang bisa ditulis, kemudian dibaca itu tiap hari, juga akan masuk dalam bawah sadar kita secara positif. Dan tentunya di samping visualisasi, afirmasi, juga bangun kebiasaan-kebiasaan positif. Paling tidak karakter, sikap, perilaku yang positif yang perlu kita biasakan. Ya, orang-orang yang sukses, orang-orang berhasil itu dia bersikap jujur, bertanggung jawab, optimis, selalu ceria, semangat, kemudian bersegera, komitmen, ya, dia kemudian kreatif dan sebagainya. Itu adalah sikap-sikap positif yang perlu kita biasakan, kita bangun menjadi diri kita, dan itu masuk ke dalam bawah sadar kita. Maka dengan demikian, paling tidak kita akan bisa memanfaatkan kekuatan bawah sadar ini untuk keberhasilan dan kesuksesan kita, ya. Ya, kawan-kawan semua, barangkali demikianlah sebagai materi awal, ya. Kalau nanti masih bisa kita berbincang lebih jauh lagi, ini materi awal untuk memahami pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, ya. Conscious mind dan subconscious mind, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan selanjutnya kita akan diskusikan lewat grup WA, ya. Nanti apa yang pengen Bapak, Ibu, kawan-kawan semuanya tanyakan, oke, nanti saya akan jawab melalui WA, dan mungkin nanti ada satu praktek tertentu kalau memang kita butuhkan, bagaimana kita
merasakan kekuatan bawah sadar itu, atau merasakan bagaimana kita mengakses pikiran bawah sadar itu ya. Nanti kalau ada waktu dan kesempatan memungkinkan ya. Oke, kawan-kawan semua, ya inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan kita akan segera masuk dalam forum tanya jawab lewat WA ya. Jadi demikian untuk video kali ini. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.